Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di sesi yang kedua ba'dal isya, seperti disebutkan oleh panitia, adalah sesi soal jawab. Dan kita until this time menunggu dari kertas tidak datang-datang, tidak kunjung datang. Ya sudah, kalau begitu kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Maka dari pertanyaan yang sudah masuk, maaf, di sini masuk kepada fikih tentang kitabun nikah. Pertanyaannya, bagaimana wahai Ustadz agar kita yang berpoligami ini selalu fit di saat menggilir istri-istri kita? Dan perlu diketahui bahwa kita kebanyakan sibuk dengan belajar dan mengajar. Maka bagaimana juga kita menggilir istri-istri kita? Dan dari istri-istri kita pun, dari istri yang banyak, ada yang usianya sama dengan kita dan ada yang lebih muda. Maka bagaimana agar fit menggilir dari istri-istri kita ini? Maka jawabnya, barakallahu fikum, ingatlah ya ibadallah, ingatlah wahai para polygamers, bahwa berkoitus dan bersenggama dan berhubungan intim itu bagi kita adalah ibadah harga mati. Kenapa ibadah? Karena telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, maka dari hubungan intim kalian dengan istri kalian adalah sadaqah. Maka ini adalah sadaqah yang paling baik, sadaqah yang high enough, yang mempunyai cita rasa tinggi, daripada hanya sekedar sadaqah mengeluarkan uang. Maka sadaqah ini dikatakan oleh Nabi kita, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maka di saat kalian mendatangi istri kalian, bersenggama dengannya, maka itu adalah sadaqah. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, ayati rajulun ahlahu ayakuna lahu ajr minas sadaqah? Bahwa seorang mendatangi istrinya, menggaulinya, berkoitus dengannya, apakah ini adalah sedekah? Maka dijawab oleh Nabi, na'am. Idza ata rajulun ahlahu fahuwa halal sedekah. Dan jika mendatangi para pelacur yang haram, maka haram. Falahu wizrun. Walakin mendatangi istrinya yang halal, falahu ajr, maka baginya pahala. Maka di saat kita beristimbat dengan hadis ini, bahwa berkoitus itu adalah sedekah, maka hadis ini membuat kita menjadi semangat, di mana kita mengajari santri-santri kita dari sesi ke sesi. Setelah duhur pelajaran 1 jam, setelah asar pelajaran 1 jam, ba'dal maghrib wal isya pelajaran 1 jam. Maka setelah selesai dari rangkaian kajian-kajian mengajari santri-santri kita, maka di sana ada yang menunggu. Dan yang menunggu ini membutuhkan juga pelajaran. Pelajaran di atas kasurnya. Maka dengan niat bahwa ini adalah ibadah harga mati, maka kelelahan, kecapean ini hilang. Di saat masuk kepada rumah, bismillah, assalamualaikum,
maka dengan semangat 45 hilanglah rasa capek. Kenapa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, karena ini adalah ibadah, sehingga lupa rasa lelah dan capek karena mengajar ibadah, dan berqaitus pun ibadah. Maka oleh sebab itu, inilah jawaban pertanyaan. Maka bagaimana agar kita selalu fit dan selalu semangat? Maka banyak faktor penyebab. Dari penyebab apa yang dimakan dan apa yang diminum, itu juga diantaranya agar fit. Maka kita di rumah kita membagi makanan dan minuman terbagi menjadi dua. Makanan penguat dan makanan pelemah. Makanan penguat seperti silakan masuk ayam dan juga kambing dan juga kacang-kacangan, maka itu makanan penguat. Dan dari buah-buahan, pepaya ditambah lada hitam, coba dibuktikan. Maka silakan masuk. Dan kita bagi makanan, ada yang membuat menjadi lemah ataupun menjadi ejakulasi dini, in English premature ejaculation. Maka ada makanan seperti itu, seperti banana, pisang. Maka jauhi pisang. Jika banyak makan pisang, nanti akan terjadi penyakit ED. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan cepat. Baru diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ejakulasi dini. Dan begitu pun mentimun. Maka perkara-perkara ini kita jauhkan dari rumah kita. Terlalu banyak mentimun membuat sperma menjadi encer. Dan sperma jika encer, maka dia akan cepat keluar. Maka jauhilah dari perkara ini agar fit dalam beribadah. Dan yang kedua tadi, agar fit, maka kita melaksanakan niat berqaitus ini dengan ibadah. Selesai pertanyaan pertama dan belum ada kertas yang masuk, berarti kita lanjutkan pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan kitabun nikah. Pertanyaan yang kedua, bismillah, Ustaz Said hafizahullah, yang saya cintai karena Allah, ahabakallah kama ahbabtani. Sebelumnya jazakallahu khairan, kami ada pertanyaan penting dan genting. Harap Ustaz menjawabnya. Bagaimana metode trik yang jitu untuk memahamkan istri pertama bisa ridho menerima suaminya ta'addud, supaya istri tidak minta cerai atau harus ada kegaduhan di istana pertama jika suami mencari madu dibawa ke rumahnya? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tidak ada doa Allah hizawijak di sini ya. Tidak apa-apalah. Maka jawabannya barakallahu fikum. Trik yang paling mujarab, diajak istrinya setelah dipuaskan dengan ronde-ronde, diajak untuk berpikir. Sini dik, aku ingin berbicara denganmu face to face and the heart to heart. Kita berbicara mata demi mata, wajah demi wajah, dan hati kepada hati. Apa itu bang? Pertanyaannya adalah, apakah adek cinta kepada abang atau tidak? Ya cintalah. Kalau adek cinta kepada abang, tidakkah adek menginginkan bahwa Nabi berbangga-bangga dengan abang? Karena abang mendapatkan anak-anak yang banyak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasai dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Maqil ibni Yasar, ja'a rajulin ila Rasulillah SAW, yang mana perempuan ini dalam keadaan mandul. Apakah aku menikahinya ya Rasulullah? Qala la. Maka setelah 3 kali meminta izin untuk menikahi perempuan yang tidak mempunyai anak ini, maka Nabi bersabda, tazawwaju
al-walud al-wadud. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ini ada kertas naik, tapi kayaknya babnya bab nikah juga. Maka di dalam hadis ini disebutkan jangan menikah dengan perempuan yang tidak mempunyai anak. Tetapi nikahilah perempuan-perempuan al-wadud al-walud yang mempunyai banyak anak dan menyebabkan banyak keturunan. Namun dia juga sayang kepada anak-anaknya. Maka perempuan yang al-walud wal-wadud, banyak anak dan cinta kepada anak-anaknya. Ini yang dicari. Apa tujuannya? Fa ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Di riwayat ubahi bikum, aku berbangga-bangga kata Nabi dari para anbiya yang lain, aku mempunyai umat pengikut yang paling banyak. Karena setiap kaum muslimin mempunyai anak-anak yang banyak. Maka kita katakan kepada istri kita, maka apakah adik tidak ingin Nabi Muhammad itu bangga dengan keturunan dari saya? Dikatakan, iyalah bang, kita pengen Nabi Muhammad bangga dengan kamu. Dan saya pun memberikan anak kan bang? Iya dek, tapi kan pabrik satu dengan membuka pabrik-pabrik di berbagai kota-kota dan negeri-negeri, membuka cabang-cabang, kan lebih banyak produksinya daripada satu. Iya juga bang, benar juga. Kalau adik cinta kepada abang, biarlah Nabi Muhammad bangga dengan keturunan abang yang nanti akan banyak. Maka please, izinkan abang untuk membuka cabang di berbagai kota dan membuka pabrik-pabrik agar banyak anaknya. Oh, kalau begitu bagus juga bang. Dipikirnya pabrik mobil, dia akan dapat mobil. Ternyata pabrik anak. Ya alhamdulillah. Maka itu salah satu tricky kepada istri-istri kita. Diajak untuk dikenalkan sunnah, untuk menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, bahwa keturunan kita yang banyak ini akan membuat senang Nabi Muhammad di akhir zaman. Maka ini salah satu triknya. Selesai dari soal yang kedua, dan sudah ada mulai kertas, namun kayaknya dilihat-lihat soalnya juga berhubungan dengan kitabun nikah ta'addud zaujat. Cuman tulisannya kurang jelas. Bagaimana? Kita jawab yang ada dulu. Soal yang ketiga yang berhubungan dengan ta'addud zaujah, soal-soal yang berhubungan dengan polygamers. Maka soal yang berikutnya, wahai Ustadz, bagaimana implementasi poligami dalam syariat dengan adanya kebijakan pemerintah dalam mengatur poligami di Indonesia? Apakah kita harus tetap taat dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Perlu diperhatikan ya ibadallah, bahwa asal kita sebagai seorang muslim wajib taat kepada pemerintah kita selama pemerintah kita mengajak kepada ma'ruf, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Selama membuat aturan yang mana aturan itu yang perkaranya tidak mencapai kepada kemaksiatan, dan bahkan untuk mentertibkan kita pada hakikatnya, seperti aturan-aturan yang ada vaksin, itu kita dalam sudut pandang, wah gimana nih, setiap safar syaratnya harus bervaksin dahulu. Ya bagus, agar kamu tidak tertular di pesawat dan sebagainya. Dari sudut pandang yang lain baik. Maka aturan-aturan pemerintah kadang-kadang kita melihat adalah buruk karena suudonnya, namun pada hakikatnya adalah baik jika kita berlapang dada. Dan begitu pun dalam permasalahan poligami. Maka ada aturan, barang siapa yang ingin poligami, maka pemerintah memberikan aturan agar
tertib. Tidak sembarangan orang poligami melaksanakan niat yang baik namun akhirnya mendolimi dari istrinya. Maka dari implementasi pemerintah kepada permasalahan poligami, disyaratkan jika berpoligami dan ingin mendapatkan kartu keluarga ataupun mendapatkan surat nikah yang resmi dan nanti akan dicatat di capil jika istrinya melahirkan, anaknya tertulis sebagai anak perempuan ini, maka harus mempunyai surat persetujuan dari istri yang dimadu bahwa istrinya setuju ataupun agreement. Maka ini adalah, jika dilihat dari sudut pandang yang baik, ini adalah aturan yang baik. Dan kita melihat aturan-aturan dunia yang dibuat oleh pemerintah kita melihat orang-orang Indonesia sumber daya manusianya tinggi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai akhlak. Bahkan Syekh kami Mukbil dulu memuji bahwa sebaik-baiknya akhlak para tulabul ilm di Damaj, mereka orang-orang Indonesia. Mereka belajar dengan adab-adab tulabul ilm dan sebagainya. Meninggal Syekh kami Mukbil, datang Al-Hajuri, sama pujiannya, bahwa santri-santrinya ataupun murid-muridnya yang terbaik dari orang-orang Indonesia. Maka di sana ada orang Perancis, orang Holanda, dan Amerika, dan yang lainnya. Namun orang-orang Indonesia best of the best, core of the core. Maka jika mereka melihat